Oke, selamat malam semua. Malam ini materi kita, seperti yang tadi saya masukkan di grup tadi, materi kita mengenai SND. Terus apa lagi tadi selain SND? Fibonacci dan Bezier. Nah, yang kemarin semua untuk masalah super resisten dan trendline sudah oke kan? Nah, sekarang kita akan coba membahas yang masalah SND. SND ini sebetulnya pada dasarnya itu sama seperti kita jualan. Jadi ada supply, ada demand. Teorinya sih jika permintaan barang meningkat dan barang semakin sedikit, harga akan naik. Dan jika barang terlalu banyak, permintaan sedikit, maka harga akan turun. Memang secara teori ekonomi itu tidak bisa kita terapkan langsung di forex. Hanya saja kita bisa mengasumsikan jika terjadi sebuah penurunan harga, kadang kan kita mengatakan tuh, oh pair ini melemah, oh pair ini menguat. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga salah satu faktornya itu adalah karena memang permintaan di pasar itu berpengaruh antara supply dan demand-nya. Nah, sebenarnya antara SNR dengan SND itu sama. Yang membedakan adalah kemarin kita belajar SNR itu adalah sebuah titik. Di sini saya coba gambarkan SNR-nya. Kita ada menggunakan sebuah titik. Tetapi pada kenyataannya kadang di saat sebuah titik yang kita harapkan tercapai untuk posisi entry memang cocok. Tapi banyak juga kejadian bahwa posisi entry yang kita siapkan itu ternyata tidak pas. Contohnya seperti ini. Ini pair EU H1. Di sini kan saya sudah siapkan resisten di satu titik kan. Tetapi seiring berjalannya market, dia turun dulu, terus habis turun dia mencoba untuk naik lagi. Nah, di saat harga naik ke posisi atas, dia hanya sampai di sini. Tidak bisa nyampe di titik yang kita siapkan sebelumnya. Jika terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita entry sell di daerah resisten? Tapi dia belum nyampe. Kalau misalnya saya sell di sini, takutnya dia naik lagi ke atas. Saya bedakan warnanya ya. Ini kan jaraknya sudah lumayan nih, ada sekitar 10 pips atau 113 poin, 100 poin lah. Bagi beberapa trader, kalau bisa modal sekecil-kecilnya kan kita mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Jadi kadang beberapa trader yang sudah jago itu menggunakan SND maupun SNR sekaligus. Contoh, ini pertama kita buatkan resisten. Di dalam resisten, karena tadi kita khawatir dia merupakan sebuah titik, kita siapkanlah satu area supply. Supply selalu di atas, demand di bawah. Nah, inilah area entry kita jika candle menyentuh area sini. Jika menyentuh area sini dan ternyata pola candle-nya bukan pola untuk nge-break, dia tidak sanggup untuk break ke atas, berarti dia akan turun ke bawah. Dan kalau dia udah turun ke bawah, entry kita di mana? Entry boleh di dalam supply-nya. Di sini boleh.
SL-nya di mana? SL-nya usahakan di luar area yang kita tandain. Misal kita sell di sini. SL-nya tempatkan saja 2 atau 3 tik di atasnya. Kenapa? Karena kadang beberapa broker itu kan agak-agak nakal tuh. Ada yang namanya SL Hunter lah. Jadi kita siapkan SL ternyata di sini biar SL-nya tipis. Malah candle-nya ngejar. Kena SL baru turun lagi. Kan sering kejadian seperti itu. Kemarin juga kayaknya di grup ada kejadian kan. Setelah di sell, open pending order, SL-nya kena, baru dia lanjut turun lagi. Nah, untuk mengantisipasi itu, saya menyarankan siapkan 2 atau 3 tik di atas atau di bawah. Jika di supply, berarti di atas supply. Jika di bawah seperti ini, berarti nah di bawah sinilah SL kita. Tapi jika masih ada support di bawahnya, nggak apa-apa kita ambil sini. Jadi itu kembali kepada masing-masing trader apakah sanggup menahan floating atau sanggup dengan kerugian yang terjadi jika nanti SL-nya kena. Ya, sering banget gitu. Apalagi Indonesia kan banyak broker-broker pada nakal kan. Oke. Nah, untuk mengantisipasi kadang di titik itu tidak tercapai, memang ada beberapa trader itu yang lumayan jago. Meskipun tanpa menggunakan SND, dia pun bisa membuatkan area resisten atau supportnya sendiri. Jadi, yang paling gampang itu teorinya adalah support dan resisten itu kebanyakan orang menggunakan titik. Atau dalam satu harga lah, satu harga saja. Tapi, SND itu area. Nah, beberapa orang juga mengatakan area itu bisa dikatakan sebagai CEC. Kalau ada yang pernah mendengar bahasa CEC, candle it candle. CEC itu ada 3, one to many, sama many to many. Tetapi yang sering saya perhatikan kejadian itu adalah one to one. Contoh, kenapa saya suka one to one? Karena dia SL-nya jauh lebih tipis dibandingkan one to many atau many to many. Contoh one to one, CEC, itu seperti di sini. Bentar, ini saya hapus dulu. Delete. Nah, kemarin kita sudah belajar pola candle. Saya mau tanya, ini pola candle apa kemarin? Ayo. Nah, inside bar, betul. Karena saya lebih suka menggunakan pola one to one di CEC, saya juga tidak menyalahkan one to many, tidak. Saya juga menyalahkan many to many juga tidak. Cuma saya lebih sukanya itu one to one karena dia lebih tipis SL-nya. Itu aja. Jika terjadi ada sebuah penolakan harga di atas atau di bawah, kita bisa menarik SND itu sebatas pertemuan antara satu candle dengan candle yang lain. Seperti ini. Ini kita bikin aja lah bulan 6 biar panjang. Jadi dia kalau kita zoom minimize-nya dia akan sampai ke paling akhir. Daerah inilah supply yang tertinggi. Nah, untuk yang demand di bawah, saya melihat di sini. Tuh. Lihat, pada saat tanggal 12 Mei, EU mantul di area demand kan? Kalau kita pending order di area sini, SL-nya berapa? SL-nya anggap saja kita pending order di sini ya. SL-nya hampir 30 pip lah. Tapi TP-nya hampir 10 pip. Berarti risk reward-nya masih lebih oke reward dibandingkan risikonya. Nah, di tanggal 14 pun dia kembali mencoba menembus area demand.
Dan di sini pun mantul lagi, tidak bisa break. Jika entry lagi di sini dengan posisi yang sama, saat ini harusnya kita masih floating tuh di 50. Saat ini yang menjadi 2, masih imbang lah, 1:1. Nah, bagaimana caranya jika kita mengatakan dia sering banget nih Om nyentuh area demand atau area supply. Betul, namanya market seperti itu. Tapi untuk membatasinya area trading kita sendiri, ini kan kita menggunakan satu di ujung atas, satu di ujung bawah. Boleh nggak saya tambah di tengah? Boleh. Contoh, kita tambah lagi di sini. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi, ini sebenarnya belum ngebreak yang sebelumnya. Jadi biasakan melihat ke sebelah kiri sebelumnya. Nah, waduh, tapi ini gede banget Om. Ya memang gede. Berapa pip nih? 4 pip. Waduh, 4 pip gede banget. Sementara hasilnya cuma dapat berapa nih ntar nih? Kalau misalnya kita area trading seperti ini. 4 juga. Berarti 1:1. 1:1 karena ini kita anggap sideways, itu masih oke. Tapi, ada tekniknya biar kita tidak terlalu bermasalahkan masalah area SND yang besar seperti ini. Caranya bagaimana? Lihat TF lebih kecil. Sekarang kan kita di TFH1 kan, kita pindah ke M30. Coba diperhatikan. Ada ketemu kan, barisan scalping lebih sedikit lagi. Mau lebih tipis lagi, coba ke M5. Dan perhatikan dia satu, jadi lebih tipis kan. Makanya banyak beberapa trader itu, dia analisa mapping area tradingnya itu di H4 atau D1, tapi dia entry-nya itu bisa di M5. Jika kita menggunakan M5, ini berapa areanya? Hanya loss 1 pip. Atau maksimal 1,5 pip lah kita buatkan untuk sebagai SL-nya. Dengan harapan targetnya itu minimal 3,9 sampai 10. Jadi tekniknya seperti itu. Jangan berpatokan hanya di H1. Kalau memang mau mendapatkan entry yang benar-benar lebih tipis SL-nya, bisa dipindahkan ke sebelumnya. Nah, jadinya di H1 seperti ini kan. Nah, pertanyaan berikutnya. Di sini sudah terjadi break belum? Kan tadi kan kita gambarkan SND, supply-nya di harga di sini. Nah, kemudian ada candle yang coba menembus dan ternyata ekornya menembus. Pertanyaannya, apakah ini sudah valid nembus atau belum? Ayo, siapa yang mau jawab? Fake out, ya. Nah, ini istilah baru. Bagi yang belum paham, ada istilahnya namanya fake out. Fake out itu hanya berupa ekor yang tembus. Dan biasanya selain fake out ini, dia juga istilahnya take out, ada juga mengatakan bahwa ini istilahnya adalah SL Hunter. Lihat, kalau kita entry di sini dengan stop loss di sini, kena dong stop loss-nya kan? Nah, begitu kena stop loss, dia naik dikit aja, terus turun lagi. Nah, jika seperti ini, makanya kita siapkan beberapa orang itu kadang tidak suka terlalu banyak SND. Kalau kita turunkan SND itu banyak banget emang SND-nya. Jadi coba cari SND yang benar-benar valid. Mencari validnya itu, kalau saya asumsinya itu adalah kita cari di TF besar, terutama H4. Contoh.
Jangan berpikirkan bahwa SN itu adanya di ujung ya, tidak. SN itu tetap bisa ada di tengah, hanya saja kadang istilahnya berbeda. Perbedaannya itu, ini dikatakan base. Ada yang menyatakan ini base, tapi itu SND juga. Itu yang namakan base. Dari mana kita menentukan base ini? Base itu biasanya disebut dengan area sideways atau area konsolidasi. Area sideways seperti apa? Nah, area sideways adalah kumpulan beberapa candle yang tidak bisa, misal seperti ini. Saat ini harga bergerak turun dan kemudian muncul candle putih. Berikutnya muncul lagi candle putih, tapi dia sebenarnya tidak sanggup untuk nge-break ini. Nge-break candle yang sebelumnya. Jika kita berasumsi dengan pola candle, bahwa kemarin kita akan mengatakan ini bahwa inside bar kan, nggak apa-apa, di sini kita siapkan, jika terjadi seperti ini, di sini kita siapkan area SND. Tapi, kembali lagi lihat ke kiri. Di area sini ada SND nggak? Kalau nggak ada, berarti ini area SND yang fresh. Atau base yang fresh. Seperti ini. Nah, kalau kita entry di sini, di area ini kita siapkan pending order, kita mendapatkan SL-nya itu ya 17 pip lah. Maksimal 20 pip kita buatkan. Dengan target dapatnya berapa? 120 pip. Dengan 0,01 kita mendapatkan $12 dengan asumsi loss kita adalah $2. Itu sudah cukup banget tuh kalau menurut saya. Nah, di dalam SND sendiri, seperti saya bilang tadi, ada istilahnya DBD, RBR, RBD, apa lagi satu lagi, DBR. DBD itu singkatan dari drop base drop. Contohnya ini. Terjadi sebuah tren turun, kemudian terjadi base kotak atau harga area sideways. Setelah itu dia turun lagi kan. Jadi ada namanya RBR juga. RBR itu adalah naik. Ada juga RBD. RBD itu contohnya ini. Rally, base, drop. Kalau DBR, drop, base, rally. Jadi kalian juga harus bisa menentukan yang mana yang DBD, mana yang RBR, mana yang RBD, dan mana yang DBR. Nah, di saat DBD inilah kita membuatkan dia sebagai daerah SND. Ingat, itu ada 4. DBD, RBR, RBD, dan DBR. Tugas pertama nanti adalah menggambarkan yang 4 ini. PR-nya ya. Kasih gambarannya mana yang DBD, mana yang DBR, mana yang RBD, mana yang RBD. Masing-masing satu PR. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, jika terjadi base, bagaimana posisi kita entry-nya? Itu pertanyaannya biasanya kan. Nah, jika terjadi base, kita bisa menggunakan entry breakout. Baik itu BOB, buy on break, atau SOB, sell on break.
nggak masalah. Tapi saat ini jika market sedang berjalan turun dan sekarang terjadi base, nah pada saat dia break candle ini, boleh nggak kita entry? Boleh, nggak masalah. Kita tidak masalah entry-nya di mana. Yang jadi pertanyaan sekarang itu kan masalah entry-nya sebenarnya. Kita bisa menahan loss-nya nggak? Ini area base-nya 1,8. 1,8 pip. Berarti maksimal 2 dolar seperti yang kita bilang tadi. Atau untuk amannya menunggu retrace. Setelah dia turun, terjadi konsolidasi juga, tiba-tiba dia naik. Nah, ini dikatakan area retrace. Ada beberapa orang yang mengatakan saya lebih suka menunggu di retrace, terutama saya lebih suka menunggu di retrace daripada langsung buy, langsung sell. Karena kalau kita misalnya di H1, kita entry sell di sini, sementara candlenya belum closing, pada yakin kalau ternyata harganya ini bakal terus turun. Kan bisa saja nanti tiba-tiba itu di sini dia fake out lagi, naik lagi ke atas. Makanya saya lebih amannya itu pakai retrace dulu, baru kita entry. Tapi saya tidak menyalahkan, kalaupun mau sell on break seperti ini, coba diperhatikan di TF kecil. Waduh, ini kayaknya news ini. Nah, diam 5 lah. Paling tidak di sini kita entry karena dia sudah, ini kan sudah confirm break, dan di sini pun, ya saya sih masih menganggap ini spekulasi, mesti jadi sell di sini. Tapi ya seperti tadi, balik lagi, jika sanggup menahan floating loss-nya 2 dolar, dengan mengharapkan 10 dolar itu nggak masalah. Oke. Nah, kita sudah sampai 2 bahasan, masalah SND dan base. Sebenarnya satu sama lain sama saja. Kalau mau dikolaborasikan dengan SND juga nggak masalah, SNR juga nggak masalah. Dikolaborasikan dengan trendline itu juga nggak masalah. Tidak ada yang salah dalam penarikan trendline pun sebenarnya. Tergantung kita yakin atau tidaknya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah masalah Fibonacci. Fibonacci yang saya pakai selama ini adalah Fibonacci retracement. Saya nggak pernah pakai namanya expansion atau extension. Saya lebih suka menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu adalah untuk entry di golden ratio. Golden ratio itu adalah di area 61, 50, dan 38,2. Ini biasanya kita terapkan di saat market sedang naik atau sedang turun pun nggak masalah sebenarnya. Nih contoh. Akan lebih bagus jika dia sudah sampai di demand baru atau di supply baru kita tarik ibonya ya. Itu lebih bagus lagi. Tapi jika nanti kalian sudah paham cara pemakaiannya, mau langsung pun nggak masalah. Ini contoh masih EU. Di sini dia terbentuk demand dan di saat mencapai harga segini, dia ternyata turun lagi ke bawah kan. Nah, jika harga terjadi mantul untuk mencari retrace-nya itu, saya menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Lihat, dia menyentuh area 61,8 kan. Nah, begitu menyentuh area 61,8, kita entry di sini, ini kan terbentuk demand baru lagi. Kita entry di sini, stop loss-nya berapa? Nah, lumayan gede nih stop loss-nya nih. Saya mengasumsikan stop loss-nya di sini. 5 pip.
66 pip lah. Tapi targetnya minimal di 1618. Paling jauh 2618. Itu 186 pip. 180 pip lah kita buatnya. Nah, sekarang kita akan coba buatkan sampel untuk salah satu pair. Maunya pair apa? Mau gold. Oh, Om JR senang nih kalau udah gold nih. Gold. Nah kan, langsung dia ngomong gold. Oke, kita coba gold ya. Oke. Nah, kemarin sebenarnya saya pernah menganalisa di grup lain, grup saya sendiri edukasi. Saya masih yakin karena dia masih naik. Kenapa? Coba kita lihat di daily. Di daily secara trennya masih naik terus kan. Dan di sini terjadi namanya pola apa Om JR? Kemarin sempat dibahas nih. Penan, ya. Tenang Om apa. Nanti makanya ini kita bahas dulu. Nanti kita coba kasih analisa untuk pair lain. Ini kita contohnya di gold dulu. Nah, di penan ini sendiri kalau kita di daily, ini kan satu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Ini nanti akan kita pelajari juga, masalah penan, HNS, itu pola-pola yang sering terjadi juga di dalam candle, di dalam market sendiri. Nah, begitu saya marking di daily, saya cheat lagi di H4. Di dalam pola penan, kita juga bisa ambil entry dengan batasan di dalam trend line. Tinggal dirapikan saja trend line-nya. Begitu dia bentuk ini naik, nah di sini kita bisa sell. Harapannya ke sini. Di sini begitu dia mantul lagi, naik lagi, berarti kita bisa buy. Harapannya ke atas lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan pun di beberapa orang, di beberapa grup pun mengatakan bahwa area triangle ini termasuk area konsolidasi atau bisa dibilang juga area base sebenarnya. Tapi bukan berarti meskipun dia base kita nggak bisa entry ya, bisa, nggak masalah. Tapi yang penting itu entry-nya tetap entry yang SL tipis dengan harapan perbandingan reward-nya jauh. Nah, contoh di sini terjadi base kan, dan di bawah pun terjadi base. Ini area tradingnya. Kasih bulan 6 biar jauh. Kasih bulan 6. Nah, masih bertahan kan? Tapi di sini dia sudah ngebreak. Di sini harga sudah ngebreak. Jadi ini sudah confirm naik. Nah, di saat seperti ini Om apa? Di saat seperti ini, kan dia sudah ngebreak resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya kan kita di areanya sini kan? Oke, saya kasih gambar garis dulu. Nah,
Di H1, dia sudah di break. Meskipun breaknya tipis. Bagaimana caranya untuk entry? Nah, itu pertanyaan bagus sebenarnya. Apa tadi? Saya biasanya menarik pivonya itu menggunakan swing high, swing low, atau dalam titik support atau resistennya saja. Seperti contohnya ini. Ini masih masuk area 61,8. Dan targetnya harusnya situ di 1618 sebenarnya. Nah, di saat sekarang, dia sedang mencoba turun. Bisa nggak kita tarik pivot lagi di sini? Bisa. Nggak masalah sebenarnya. Ini daerah support. Ini daerah resisten kan? Tarik saja. Malah kalau nanti sudah jago, antara satu candle dengan candle berikutnya pun bisa digunakan pivot. Jadi, jika nanti kita sudah sampai ke pola Quasimodo, kita nanti bisa mempelajari bullish engulfing atau bearish engulfing itu kenapa terjadi seperti itu. Itu sebenarnya ada pola-pola kecil di dalamnya yang kita tidak pernah paham selama ini. Nah, di saat ini, jika harga di sini, berani entry nggak untuk buy? Tapi ingat, SL-nya lumayan jauh. Ya, kalau yang berani, yang nggak berani. Yang penting, kita punya dasar kenapa mau entry, kenapa tidak. Di saat ini, jika kita entry, kita tunggu di golden ratio 61,8, 50,0, sama 38,2, SL-nya lumayan jauh, bro. $10. Dengan harapan target di 1618. 1765. Tapi karena ini pair gold, ditambah lagi corona, kebijakan Amerika berpengaruh besar terhadap arah market. Ini kemarin sebenarnya di saat tanggal 13 ini, saya pertama kemarin tuh yakin dia akan turun lagi ke bawah. Tetapi kalau nggak salah di sini tuh permasalahan Amerika dengan Cina lagi, mulai rusuh lagi. Jika Cina Amerika rusuh, kebiasaannya adalah emas akan naik. Tapi tidak selalu benar ya. Yang penting kalau kita dari teknikal, selama dia break pola penan dan terjadi base, nah disinilah entry-nya kita. Terjadi base di sini. Ini kan base nih. Rally, base, rally. Nah sekarang tidak terjadi lagi base, tapi terjadi retrace. Jika terjadi retrace, itulah dipergunakan Fibo. Fibo retracement. Dia sudah masuk area 50. Tapi ini ada area 23,6. Boleh nggak kita entry on? Boleh. Malah lebih bagus lagi. Tapi biasanya jika sampai ke area 23,6, kekuatannya tidak akan jauh ke atas. Maksimal tuh dia di 100, di Fibo 100 targetnya. Tapi nanti jika dampai dia di Fibo 100, berarti terjadi pola double top. Kalau pola double top, dia akan turun lagi ke bawah. Coba kita perhatikan di daily. Di daily, pada tanggal 15, 16, di 17, dia sudah nge-break base kan? Kita jangan lihat kemarin, jangan lihat tanggal sekarang dulu. Kita lihat tanggal sekarang, tanggal yang berjalan kemarin. Ini seolah-olah kita lagi trading di saat ini. Nah ini. Ini terjadi base. Rally, base, drop. Jika kita gunakan pivonya, sekitaran di sini. Yang entry di 23,6 dengan SL. Jauh juga memang.
Dia akan mendapatkan profit 800 pip. Dengan 0,1 bisa mendapatkan $80. Itu gede, itu daily, itu lalu gede. Oke, kita ke tab yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Ini boleh nggak kita tarik pipo? Boleh. Dia di area 23,6 kan? Maksimalnya itu pasti di 1618. Nah, tapi jangan lupa, ini kan saat ini gold secara trendline kita, dia masih naik kan? Berarti minggu depan kemungkinan gold jika tidak break daerah base ini, dia akan naik. Nah, saya kasihkan satu trik. Beberapa trader yang sudah paham pola CEC, tadi kan saya mengatakan kita menarik SND itu harus one to one kan? Kenapa kita nggak tarik aja di shadow-nya? Kenapa? Seperti saya bilang, jika kita ke tab lebih kecil, shadow itu pasti terbentuk dari beberapa candle. Tuh. Saya mau ambil shadow yang berikutnya lagi, nggak masalah, tapi peluang dapatnya itu akan sangat tipis biasanya. Bagi saya sih segini udah cukup. Nah, dia sempat menyentuh kan, setelah itu turun lagi. Dan jika di sini kita tarikan pibonya, masuk area 23,6. Ini bisa nyampe om 361,8, betul. Cuma sanggup nahan nggak birunya dari tanggal 24 bulan 4 sampai tanggal 1 Mei lah. Main juga tuh sebulan. Kalau tahan hold sih bagus, nggak masalah. Jadi intinya pibo itu adalah mengambil entry di saat dia terjadi retrace. Nah, kita pindah ke pair lain yang tidak terlalu liar. Apa ya? GU. Nah, sekarang posisi GU H1 dia masih tren turun kan? Secara tren dia masih turun. Malah ada tambahan lagi di bawah, turunnya makin kenceng. Ada lagi. Kenapa saya tarik banyak trendline seperti ini? Bagi saya ini menandakan untuk bahwa momentumnya cepat untuk turun. Nah, jika terlihat seperti ini, di manakah kita menunggu posisi untuk buy? Cara paling amannya adalah kita perhatikan di sebelah kiri, selalu berpatokan ke sebelah kiri. Ada terbentuk base nggak? Nah, ini terbentuk base. Dan di sini pun terbentuk SND.
Disinilah area yang aman untuk kita entry buy. Tapi kan itu kan jauh banget Om, ya memang jauh. Terus gimana dong kalau saya mau sell? Oh mau sell. Nih. Tunggu lagi terbentuk retrace atau tunggu lagi terbentuk base untuk bisa entry lagi. Berarti kalau kayak gini saya boleh tambahin trendline lagi? Boleh. Kenapa boleh? Karena kan candle udah closing. Dan secara ini dia masih dalam tren turun. Jadi saya merasa ini GU bakalan panjang lagi turunnya sama kayak kasus awal-awal tahun kemarin nih. Jadi tugas pertama tadi menentukan DBD, RBR, RBD, DBR. Terus penarikan Fibonacci serta menggambarkan SND-nya. Tapi kalau bisa digabung dengan yang kemarin, trendline dan SNR. Lama-lama jika kita menggunakan seperti ini, wah ini trennya masih turun banget nih. Gua nggak mau lagi dong pakai ini, nggak masalah. Jadi kita berpatokan dengan sedikit trendline saja. Harapan nanti untuk tambah sell, saya sih di sini sama di sini. Jika dia turun dan ternyata dia naik lagi ke atas dan terjadi pola candle, entah itu bullish engulfing, harami, pin bar, entry sell di sini. Tapi jika dia break, di sini entry sell kita. Dan jika ternyata dia naik lagi ke atas, harga saya asumsi di sini harga. Kita buy atau sell? Kenapa sell? Harus ada alasannya kenapa kita nge-sell di situ. Nah, disinilah kegunaan trendline yang tadi yang sudah kita tutup. Tarik lagi. Oh, ternyata sudah break. Nah, itu udah tahu. Itu tarik lagi. Jadi jangan menganggap take out itu hanya sebentar ya, kadang bisa lama. Seperti contoh di gold tadi. Mana goldnya? Kita ke daily. Lihat. Kemarin pasti ada yang banyak yang bingung nih. Saat trennya masih naik, dia nge-break kan? Wah, gold sudah balik arah nih. Sudah turun. Harga emas turun, jatuh. Ternyata malah naik lagi. Area mantulnya di kejebak yang nge-sell. Nah, di sini kemarin nih, banyak yang kena nih. Terutama kalau nggak salah, grup Astronaci banyak kena deh nge-sellnya. Gimana? Tambah pusing? Ayo, saya unmute ya, ngomong. Gimana, tambah pusing nggak? Enggak Om, karena nggak lagi trading. Oh.
Enggak, Om. Puyeng udah. Om gede. Apalagi Om J itu, ya kan langsung tanya-tanya mulu deh bawel. Om Wahyu gimana? Tambah pusing nggak? Mencerna, Om. Untung di record, bisa diulang lagi nanti. Nggak masalah sih, kalaupun nggak nge-record juga. Kenapa sebenarnya kemarin tuh gua nggak mau di-record? Gua maunya tuh di grup kita VIP atau di learning, di edukasi itu, rame bertanya atau share analisa yang lain membantah gini. Itu nanti lama-lama akan paham sendiri, nggak usah mesti harus record. Kalau saya malah record itu menganggapnya itu satu ini doang, satu arah doang. Kalau dua arah itu jauh lebih enak. Tapi kayak kemarin ada masalah, oke nggak apa-apa, nanti gue share nanti rekodnya nih. Gue juga pertama kali nge-record pakai Zoom nih, gue nggak pernah nge-record pakai Zoom sebenarnya. Nah nanti di sini, makanya nanti setelah belajar SND ini, oke, berarti kalau minggu depan belum bisa nganalisa nggak masalah. Kita pelan-pelan aja dulu. Tapi kalaupun mau nganalisa, itu nggak apa-apa. Yang penting ingat, udah berapa yang kita belajar? SNR, SND, terus trendline, terus Pibo, base, pola candle, itu udah 6 materi. Ke-6-nya nanti itu akan digabungkan untuk membentuk sebuah price action penentuannya. Sebenarnya langkah-langkah kita ini semua itu menggunakan menuju price action. Intinya mantul di daerah SND, sehingga dia bisa nanti menentukan apakah kita entry atau kita biarkan saja. Dan nanti ditambah dengan pola-pola yang lumayan sering muncul. Kalau ini sih kemarin Om JR kena nih. Ini namanya HNS sih. Kalau kita ke tab lebih kecil itu HNS. Nah ini pun nanti akan kita pelajarin. Tapi gue jarang make HNS ini ya. Gue jarang. Nggak terlalu. Ya ini gue nggak terlalu hafal gue aja HNS. Karena kadang HNS itu kadang bisa membuat tipuan. Jadi gue sampai sekarang itu masih berpatokan di SND saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, bentuk pola penan sebentar ya. Bentuk penan sama simetri triangle bedanya gimana ya? Saya sih sama aja sebenarnya, mau penan ke, mau triangle ke, mau apa lagi istilahnya tuh. Pokoknya selama ini saya perhatikan, pola itu terbentuk jika kita menarik trendline itu dengan benar saja. Dan gue nggak pernah berpatokan apakah kadang dalam satu penan itu kadang cuma terjadi 2 atau 3 kali mantul break, atau malah cuma 2 kali mantul pun break. Saya tidak terlalu fokus namanya simetrisnya. Atau derajat kemiringannya pun gua nggak pernah memikirkan seperti itu. Karena gimana ya? Sejauh ini sih yang saya lihat itu terjadi bola penan seperti inilah. Ini penan kan? Penan kan? Triangle kan? Dia break, asumsi kita dia akan turun dong. Benar nggak sih? Tapi perhatikan lagi. Terbentuk support baru di bawah, dia nggak bisa ngebreak. Malah terjadi double bottom. Naik lagi. Nah, di situ kadang banyaknya orang yang kena masalah penan. Tapi saya nggak tahu ya, apa mungkin masih ada teknik lain yang oke untuk menggambarkan penan ini. Tapi kalau saya sih, jujur saya jarang saya pakai. Kalau misalnya nanti di grup pun ada yang mau ngebahas pun, ayo kita bahas bareng-bareng, nggak apa-apa. Toh, nggak selamanya juga mentor tuh jauh lebih pintar daripada muridnya kan. Saya nggak menutup kemungkinan seperti itu. Cuma kalau untuk pola seperti ini saya jarang menggunakan. Ada lagi yang M. Ada yang M. Ada yang katanya pola petir. Itu gua jarang tuh. Gua ada.
Buset, pakai busur mah buat apaan? Lu mau matematika apa buat trading sih? Petir nih. Contoh petir nih Om JR. Biar tahu lu. Sa, sa. Tuh, petir kan? Petirnya Harry Potter ini. Nah, petir ini. Tapi di dalam teori kita sendiri udah kepake. Ini namanya retrace. Cuma beberapa orang itu untuk asumsinya itu dikatakanlah pola petir. Ada yang kayak gitu. Tapi gua nggak menyalahkan, tidak. Masing-masing aja sih. Dia lebih nyamannya pakai kata-kata pola petir, ya boleh. Iya, RBR juga betul. Makanya gue bilang, di dalam trading forex yang pernah saya dalami selama ini, mau berapapun teknik yang kita pergunakan, intinya itu akan membentuk satu pola, satu keputusan yang sama. Contoh, pola petir seperti ini. Kalau saya menilai pola petir ini udah telat, buat apa lagi ini? 1, 2, turun naik lagi. Nah, kalau kita ke ilmu web, ini web 1, web 2, web 3. Kalau kita ke Dow teori, nah ini retrace. Naik lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalau pola PLN lagi ada. Nah, setelah nanti belajar ini sudah oke, tahapan kita berikutnya adalah mengenai namanya SR flip sama swap. Bukan swap corona ya. Swap. Itu banyak, beberapa trader itu banyak mempergunakan area itu untuk entry posisi. Jadi, seperti saya bilang, mau pakai cara lain pun nggak masalah, kata-katanya pun nggak masalah, selama logisnya masuk nggak masalah. Seperti tadi dia bilang, pola petir ya nggak masalah. Kalau memang kalian menganggap pola petir ya nggak pola petir. Mau nganggap itu M. Ini kan M nih. Nih. Sorry. Ini kan M. Oh. Tapi M-nya nggak sama satu kaki. Tapi mereka tetap mengatakan itu M ya, nggak masalah. Saya bilang nggak masalah. Yang penting, intinya, dengan pola M ini, kita bisa entry nggak mendapatkan profit, itu aja kalau saya mah. Psikologi zone. Ada pengertiannya nggak, Om Alip, kayak gimana psikologi zone itu? Saya sih nembaknya tuh kemungkinan di area SND atau base. Tapi coba deh. Coba Om Alip ketik dulu deh pengertian psikologi zone yang Om Alip tahu selama ini kayak gimana. Gua nggak ngikutin kalau masalah psikologi zone ini. Cuma yang saya tahu saya, psikologi zone itu adalah permainan di area base atau di area demand. Seperti ini juga. Nih. Nah, nanti boleh cari tahu, kita bahas nanti di grup, nggak masalah. Nih, kalau menurut saya itu ini pola psikologis. Di sini memainkan orang untuk bertahan, apakah dia tahan lama untuk hold sell atau hold buy atau hold sell. Kadang, memang saat ini kan kita lagi menganalisa market yang sedang berjalan. Seperti kata Om Hens tadi itu, psikologinya nggak apa-apa. Saya tenang karena market nggak lagi berjalan. Betul. Di saat nanti market berjalan, nah baru kita mulai masalah psikologi itu sudah mulai berjalan tuh. Terutama saat entry posisi. Ya kayak gini lah. Saya sell di sini, tiba-tiba terjadi balik arah. Saya mau hold atau gimana nih? Aduh, kalau saya hold, profitnya udah berkurang nih. Tapi kalau saya close, nanti dia turun lagi gimana?
Biasanya kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Di saat terjadi base, di saat kita sedang entry posisi sell atau buy, terjadi base, nah di situ. Makanya saya tadi berasumsinya tuh psikologi itu masuk area base atau zone atau SND. Atau misalnya seperti ini. Ada yang nge-sell di sini. Udah profit berapa nih? Berapa pip? Wow, udah 110 pip, 100 pip lah. Tiba-tiba naik. Waduh, gua hold nggak ya? Hold nggak ya? Udahlah, close aja. Dia close-nya di sini. Berapa pip dong tuh? 3 pip. Begitu dia close, turun lagi. Ngeng. Hilang lah 100 pip lagi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, apa gunanya kita belajar teknik ini? Nah, itu teknik untuk melatih kita sendiri. Apakah kita disiplin atau tidak dengan entrian kita. Tapi, kalau misalnya sudah merasa cukup untuk entriannya, misalnya lah, kayak kemarin yang pernah saya share out USD itu, kan jadi 150 pip tuh. Sama aja waktu itu 130 pip. Itu kan 2 hari. Ya saya sih nggak masalah, karena kan saya sudah tempatkan ini, SL Plus. Ya hitung-hitungannya gini aja. Kalau nanti tercapai lebih dari 150 pip, alhamdulillah. Kalau nggak tercapai, kenanya SL Plus, loh toh saya nggak rugi-rugi banget. Nah iya, bener di hold tuh kadang nyium SL amblas. Sering banget memang. Makanya inilah mentalnya kadang di kita yang trading dengan modal kecil nih. Kalau misalnya modalnya ribuan US, puluhan ribu, kecium pun nggak apa-apa, dia akan open posisi lagi. Tapi rata-rata, terutama bagi yang baru-baru, biasanya setelah SL kecium, perhatiin tuh, pasti dia analisanya langsung ngaco tuh. Pasti dia akan pindah ke pair lain. Nah, nanti di grup edukasi, gua maunya satu orang megang satu pair. Jadi dia akan kontrol terus pair itu selama beberapa bulan. Gue nggak mau nanti, sebenarnya nggak masalah juga memang. Jika nanti kita, di pair ini gue gagal, gue ke yang lain. Di pair ini gue gagal, gue yang lain. Itu kalau menurut gue sama aja dengan istilahnya itu pacaran sama si A, mentok, putus, cari yang lain. Kayak gitu logisnya. Tapi, ujung-ujungnya nanti misalnya lah, Om JR senangnya gold. Tiba-tiba dia bikin patah hati sama gold. Bodoh, gue pindah lah. Tiba-tiba masih penasaran lagi sama goldnya, dicek lagi goldnya. Ya, coba tadi gua ikutin analisa gua, udah bener ini. Selalu seperti itu. Makanya kenapa gua maunya itu nanti di grup masing-masing satu akan saya tugaskan satu orang, satu pair untuk menganalisa per minggu atau per hari. Nanti kita coba analisa-analisa terus. Nanti lama-lama kalian akan paham pola yang terjadi dalam pair itu, dan kalian akan tahu kelemahannya di mana. Jadi kalian akan tahu antisipasinya seperti apa. Kalau untuk yang baru-baru nggak apa-apa pakai EU, GU, itu nggak apa-apa sih. Kalau yang mau yang rada-rada liar ya GJ, Gold, lebih liar lagi GBP AUD, itu nggak apa-apa. Jadi tergantung masing-masing sih. Gua nggak pernah maksain mau gimana pun. Intinya tuh gua ngasih ilmu, nge-sharing ilmu, dipakai yang monggo, nggak dipakai yang nggak apa-apa juga. Tapi dari pengalaman gua selama ini, ya gitu-gitu lagi, balik-balik lagi ke teknik-teknik awal. Sekarang gue tanya Om JR, yang kemarin pakai Ichimoku, lebih enak pakai Trendline atau Ichimoku? Ya kan? Kenapa? Indikator itu memang nggak salah, tapi indikatornya sebagai konfirmasi saja. Tetapi selama ini terjadi adalah orang menggunakan indikator, dia nggak belajar basic SNR, Trendline, SND, Fibo. Jadinya
Kacau. Nah, makanya 6 materi ini fokuskan dulu. Setelah 6 materi ini fokus, nanti saya tambah 1 materi yang masalah pola-pola yang sering terjadi. Baru nanti jika itu sudah oke, target saya sih bulan depan baru kita belajar Quasimodo. Cuma seperti gue bilang, Quasimodo ini cukup bikin otak berasap. Jangan, kalau basicnya nggak oke, kayak dulu teman saya belajar Quasimodo, sempat stres, akhirnya gara-gara Quasimodo ilmunya kacau semua jadinya. Jadi tetap basic dulu yang diajari. Di mana-mana pun, di teknik manapun, semua pasti akan mengajari itu trend line, support resisten, selalu seperti itu. Nanti kita akan belajar lagi masalah SR flip, swap. SR flip itu, boleh cari-cari, SR flip itu adalah support become resistant. Jika di saat dia dari support dan dia di break, dia menjadi resisten lagi. Yang penasaran boleh cari, tapi jangan lupakan basicnya. Itu termasuk daerah-daerah entry yang cukup bagus untuk SR flip-nya. SR flip di SNR akan menjadi swap di SND. Jadi sebenarnya makanya saya bilang antara SND dan SRN itu tidak salah sebenarnya. SNR itu berupa titik, SND itu berupa area. Oke, ada lagi mau ditanya? Alah, cup and handle lagi. Aduh, ini orang ya. Lu suka banget nyari pola-pola yang ribet ya. Cup and handle di gold daily apa? Monthly. Coba kita lihat. Monthly. Astaga, monthly lagi. Lu mau nungguin sampai kapan, bro? Ya Allah. Kalau pakai pola-pola cup and handle, lu mesti nunggu di sini kepastiannya baru boleh entry. Tuh. Ngapain lu tungguin kayak gitu? Mending aja lu tarik kayak gini. Oke, ini zone apa? Supply zone kita kan. Nah, di bawah kan ada supply zone lagi yang belum kena ketembus. Tuh. Kalau dia nggak break area ini, nah ini baru kita turun ke weekly. Oke, cocok. Ah, cocok lah. Aduh, mana sih? Nah, ini. Ah, biar lebih kecil. Turun lagi ke daily. Nah. Dah tuh. Turun lagi ke H1 dah. Biar lebih enak. Mana dia? Mana dia? Duh, jauh banget dah. Nah, ini. Ntar. Gue bikin dulu ke 2024. Sejauh bro. Masih jauh itu. Buset, harga 1795. Kalau udah kayak gini mah. Arab senang ini. Tapi dikit lagi sih. Berapa pip lagi? Waduh. 300 pip, bro. Ya, nyampe sih. Kalau Amerika sama Cina berantem terus, nyampe nih. Kalau target kita dulu, saya dulu di pembahasan yang dulu, ada di grup saya yang lama, di grup WA, target kita tuh di sini. Depan saya sebut kayaknya. Di 2000. Kalau sudah kayak gini, nggak ada lagi analisa lagi dah. Ini udah melewati harga tertinggi. Nggak ada lagi analisa. Sampai 2000 dah. Yang punya duit, beli aja Mazda.
Tapi hati-hati, tiba-tiba nanti turun terjun bebas. Nah, di situ kadang sakitnya. Kalau saya sih sekarang sudah beli dari kemarin sih, dari 2 tahun kemarin sudah beli. Nah, harga sih di sini saya TP nanti, saya jual sebagian. Ya, nggak bisa analisa lagi udah. Suka-suka pasar mau kemana. Makanya saya itu paling nggak suka kalau harga itu nurut. Kayak contoh dulu GU lah. GU kan yang kasus British Exit itu, nih, di sini kan kemarin sempat ngebreak kan. Tuh di sini kan. 2019 akhir tahun kan. Tapi dia masih beruntung. Nah, untungnya di mana? Masih ada satu support yang kuat banget nih. Meskipun dia fake out dikit. Kalau ini nggak ada, udah dah. Nggak ada lagi analisa, tinggalkan aja pair ini, cari pair yang lain. Capek itu yang ada. Oke, ada lagi? Double bot. Bodo amat double bottom dah. Gimana double bottom orang dia udah break tuh? Kan ada tuh break satu. Dikit banget lewatnya. Ya, bisa dibilang ini SL Hunter lah, yang buy di sini kemarin kena. Tipis banget. Kalau kata Om Ava ini fake out, ya fake out. Oke, ada lagi? Selama hari nunggu pertanyaan, saya bikinkan dulu tugasnya di edukasi ya. Oh, nanti cocok nih Om JR nih, ngejar masalah pola-pola candle nih, double bottom, tenan. Om sekalian tentuin aja masing-masing pairingnya apa aja. Dulu. Itu nanti tentuan pair itu nanti untuk analisa. Saya mau lihat dulu nanti hasil PR mereka nanti, kalau sudah oke baru saya buatkan pairnya masing-masing. Symmetric triangle chart pattern tuh, makan tuh chart pattern. Kadang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buset. 7 kali bolak-balik di situ. Udah intinya selama dia belum break, masih bermain di area lah. Kalau beberapa orang mengatakan itu area trading. PR. Tandai satu. Tandai daerah DBD, RBR. Kenapa? Om Gede sama Om Wahyu mungkin ada pertanyaan. Mereka mah diam aja dulu. Pasti mah diam mulu kalau Om Wahyu sama Om Gede mah. Lagi pusing. Makanya gue bilang materi ini udah menambah pusing nih. Tapi jangan lupa ya, Om Gede sama Om Wahyu, baik siapapun juga. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di grup. Gua nggak mau grup kita itu sama kayak grup free. Diam aja. Lama-lama tuh grup free nanti gua akan stop sinyal loh. Serius. Gua akan minta Om Novel nanti tuh stop sinyal di VIP. Kalau diam-diam aja gua stop aja sinyalnya. Buat apa? Belajar gak mau, dikasih sinyal pun diam aja. Kalau Om Wahyu sama Om Gede mah biasanya 2 hari 3 hari nih baru nanya nih. Gimana ini Am? Masih gitu.
Ya, Om Wahyu gitu, pelan-pelan dia nyerna, pelan-pelan. Tapi tiba-tiba hasil, jujur ya, gue kemarin tuh ngelihat marking kalian yang masalah kanilistik itu, dulu gue belajar pertama dulu nyari itu susah banget tuh, jujur, serius gue. Ini tiba-tiba ngasih udah banyak aja sekaligus. Berarti udah. Cara nentuin sekuat apa SND buat ditembus Om. Sebenarnya teorinya sama aja, Om apa. Intinya, gini, jika terjadi SND yang fresh, yang baru, kita belum bisa mengatakan kalau dia itu kuat atau tidak. Belum bisa. Tetapi, seperti tadi saya bilang, kenapa beberapa trader itu banyak menggunakan daily atau H4 untuk menentukan SND dan SNR-nya? Karena diasumsikan saat ini, di area situlah SND yang kuat. Jika terjadi sebuah SND, contoh nih, ini kan kita SND-nya nih. Nah, ini masih bisa dikatakan kuat karena dia di H4 ada, di daily ada. Nah, tapi pun di daily sebelumnya pun sudah nge-break, belum masih ada sebelumnya ternyata. Nah, nih kita berarti ke TF kecil lagi, kita lihat. Tuh. Sesuatu itu dikatakan kuat pertama dia fresh. Contohnya, pada saat harga berjalan di 10 April sampai 15 April, kan terbentuk SND-nya. Kan gitu. Dan terus berjalan, dia turun lagi, bertahan di SND bawah, yang terbentuk SND bawah ini. Mantul, naik ke atas. Ternyata dia turun lagi. Malah bisa nge-break lagi demand yang di bawah. Nah, kalau kita hitung-hitung, pertama kali disentuh atau ditonjok, Tapi, yang jebol, yang bawah kan. Tapi kalau kita lihat di H1, ini kan lumayan jauh nih tradingnya, lumayan enak. Area tradingnya itu ya kisaran 350 pip. Kan enak tuh, 0,1 dapat 35, 0,1 dapat 35, 0,01. Terus di dalam sini kan ada terbentuk juga SND. Pada beberapa trader yang biasanya pola swing atau long, dia tidak akan menarik lagi tren di dalam H1 ini. Dia hanya sampai di H4 saja, cukup. Kalau di H1, nah, di H1 sebenarnya, kalau sampai sekarang, saya tuh berasumsi tidak ada yang dikatakan kuat, tidak ada yang dikatakan lemah. Kenapa? Itu tergantung market. Di beberapa ini pun pasti akan mengatakan tuh, belum bisa mengatakan 100% kalau itu kuat atau tidak. Tapi, ada satu lagi asumsinya, semakin sering dia dikunjungi, itulah area yang kuat. Seperti contoh, sini. Nah, ini kembali masuk ke materi berikutnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kalau kita tarik ke harga-harga sebelumnya, lihat kan? Mantul di situ aja. Tapi kalau H1 kan jauh kita nggak mappingnya. Makanya banyak yang mappingnya itu di daily. Intinya semakin sering harga mantul di daerah situ atau terjadi base di daerah situ, itu masuk kategori kuat untuk SND. Double top. Berarti Om JR pun pernah lihat triple top ya? Nah, kalau saya sih seperti itu. Teorinya seperti itu. Gua nggak bisa mengatakan ini area kuat atau area tidak. Tidak. Misalnya lah, saat ini kemarin tadi kita berbahas ini area kuat kan, tapi di saat di sini harga ngebreak,
butuh berapa lama lagi untuk bisa naik ke atas. Dan dia break lagi. Terus dia turun lagi, naik lagi. Jadi selama ini teorinya seperti bilang tadi, tandai area yang sering dikunjungi mulai dari weekly, daily. Nah, jika area itu dikunjungi, itu merupakan area kuat untuk mantul atau break. Jadi sebenarnya itu kita di trading forex ini tuh tidak ada bisa dikatakan pasti 100%, tidak ada. Kita hanya memprediksi. Kita hanya bisa mengatakan logikanya, oh kemungkinan besar seperti ini, kemungkinan besar seperti ini. Ya, yang biasa disebut one touch, two touch, three touch itu ya betul. Ini kalau dihitung-hitung yang saya tandain ini di GU ini, udah berapa kali sentuh ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia bertahan di sini terus. Tapi kalau untuk gold, jangan tanya lagi ya Om JR. Kayaknya area kuatnya itu udah habis kalau menurut saya mah. Tinggal ini doang pertahanan nih. Habis ini udah, nggak ada apa-apa lagi dah. Karena chartnya juga pun secara monthly pun kayak gini doang kan, naik terus. Makanya saya lebih suka kadang di pair-pair lain. Jadi yang benar itu, selama ini, ya kalaupun mau ya nggak masalah juga sih. Ini juga kan termasuk area trading yang lumayan sering disentuh nih. Tuh. Nggak masalah. Saya tidak bisa mengatakan tuh area trading code atau tidak, kecuali ini seperti ini sering dilewatin, sering ditembus. Kalau di teman saya itu mengatakan itu area perang. War zone. Nah, disinilah kadang market itu lagi bingung. Di sini kadang juga banyak retail seperti kita trader-trader modal kecil ini berpikir, ini gimana ya? Nah, disinilah kadang kesempatan big money itu untuk mempermainkan beberapa trader. Karena kan mereka modalnya pasti gede. Dari sini sih sekilas sudah kelihatan kalau di sini itu merupakan area yang sering dikunjungi. Tuh. Oh, pas di kanan, pas di bahu kiri kanan, Om JR, Om Jim. Pundak, kepala, pundak. Nah. Break neckline dia nih Om JR, Om Jim. HNS, head and shoulder tuh. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Silabus gimana maksudnya? Silabus apa nih Om Jim? Silabus apa nih Om Jim? SOP. Oh, SOP ya. Ya SOP itu sebenarnya sih tergantung hasil analisa kita kayak gimana. Misalnya seperti tadi kita analisa, ini daerah yang sering dikunjungi, ya kan? Nah, selama dia belum break resisten yang ini, berarti masih potensi turun dong, kan gitu teorinya. Nah, nanti di Quasimodo itu kalian akan mempelajari itu ada SND di dalam SNR, ada SNR di dalam SND. Ini kan, tadi kita nandain ini SND kan, di dalamnya ada SNR kan. Nah, mau trading di daerah sini juga ya boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Tuh, ya 3 pip lah.
Boleh-boleh saja, nggak masalah. Jadi nanti tujuan kita belajar ini seperti ini adalah ya untuk memberikan SOP masing-masing. Jadi nanti di grup setelah nanti saya buatkan satu orang satu pair, boleh dipilih juga nggak masalah sih. Nanti setiap kali dia ngasih analisa, saya akan beri pertanyaan yang menjebak. Dan saya minta nanti OP-nya itu tradingnya itu nanti menggunakan akun demo. Kalau sinyal kita bolehlah akun real, tapi kalau untuk uji coba analisa itu akun demo. Tapi kalau yang mau nekat pakai akun real sih nggak masalah juga. Selama dia bukan pair gold dan dia menggunakan 0,01 dengan modal 100 US nggak masalah. Tapi kalau dia apply, kalau dia EU, itu nggak masalah menurut saya. Yang penting, tanyakan pada diri sendiri, berani nggak loss 1,5 juta? Nanti itu akan kelihatan siapa yang nafsu, siapa yang dapat SL, udah biarkan saja, siapa yang suka menunggu, itu nanti kelihatan. Kalau untuk Om Jim nanti saya nggak mau gold ya. Nggak ada gunanya lagi dibahas itu. Kecuali nanti dia turun jauh ya, baru kita boleh. Kalau sekarang mah nggak ada gunanya, nggak ada teorinya nanti itu, nggak ada prakteknya. Untuk Om Jim mungkin cocoknya kasih EU lah, biar agak lama dikit. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Sebisa mungkin akan saya jawab. Jangan lupakan PR-nya. Dan tolong berikan masukan tentang belajar kita ini. Mungkin, jujur aja, saya baru pertama kali ngajarin orang melalui Zoom. Saya biasanya tuh ketemu face to face, itu jauh lebih enak sebenarnya. Tapi kan pertama kondisi COVID, yang kedua juga kan mungkin juga kan gua ke Bali buat ngajarin Om Wahyu, biayanya jauh lebih mahal. Nah, tolong disebutkan saran atau kritiknya atau masukannya ke saya pribadi pun boleh, PM pun boleh, di grup pun nggak masalah. Untuk kedepannya lebih baiknya seperti apa? Kemarin kan ada yang minta dibuatin record, oke saya sudah record sekarang. Karena kalau nanti tidak ada masukan kan nggak berjalan juga. Pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa. Bebas kok. Oke? Om gede mah gitu, pusing-pusing mulu, tapi sekali narik hasilnya oke juga. Ya pokoknya seminggu ini saya berharap PR-nya sudah clear, sehingga minggu depan kita sudah mulai masuk tahap analisa. Dan analisa itu tidak akan saya yang menjelaskan analisanya, masing-masing menjelaskan analisanya, kenapa entry di situ, kenapa targetnya di situ. Oke? Satu orang dikasih presentasi dong Om ya? Iya. Malah nanti ujiannya, saya nggak mau nanti ujiannya itu, kita seperti saya bilang kemarin, saya mau nanti di sini ada ujian, tapi ujiannya itu nanti masing-masing member presentasi bro, pakai Zoom. Wah, kayak skripsi lo, sidang kuliah, tesis. Ya iya, gue kalau ngajar emang gitu orangnya. Ya itu siap-siap itu Om Afa, Om Alif, ya kan, Om Wahyu tuh. Yang nyidang ntar gua sama Om Novel ntar. Gue udah punya konsep kok. Ntar gue bilang sama Om Novel nanti kita kasih pertanyaan menjebak aja. Tapi kan Om, sidangnya terbuka, yang lain boleh kan ikut kan? Ya iyalah, terbuka dong. Biar lain juga kan saling ngasih masukan atau gimana gitu. Yang pertama deg-degan dong Om. Ya, saya juga dulu gitu kok. Saya sidang skripsi juga dulu gitu. Om Gede siap? Yang pertama berarti Om JR yang pertama. Itu incaran gue nih, Om JR nih.
habis belajar sekalian belajar analisa 2 atau 3 pair untuk next week. Iya. Tapi nanti bukan gue yang analisa, lu lupa yang analisa. Nanti kan pasti akan terjadi perdebatan nih kalau misalnya merasa nggak cocok. Kok entry di situ kok gitu menurut gue kayak gini loh. Nggak masalah, tapi seperti yang saya bilang, debat itu debat boleh. Tapi kita debat masalah forex, jangan ke yang lain-lain ya. Gue nggak mau. Karena di beberapa grup yang pernah saya ikuti selama ini, kalau tidak ada debat antar member, antar VIP-nya itu nanti nggak ada, kalian nggak dapat apa-apa. Ya meskipun memang biaya belajar itu nggak seberapa, tapi kan waktu sudah terbuang. Itu loh yang gue pikir, waktu udah terbuang. Harapan gue sih dalam sebulan 2 bulan ini sudah bisa masing-masing analisa, kita entry bareng. Ya kalau sama-sama profit kan profit bareng, sama-sama loss bareng. Jadi nanti harapan gue itu di member pertama di HPP ini pun sudah bisa trading sendiri, bisa ambil keputusan sendiri, nggak mesti harus nunggu sinyal. Gue jujur, gue paling nggak suka tuh orang misalnya tuh, Om, ini enaknya buy atau sell? Kalau udah saya belajar selama ini masih nanya gitu juga, jujur gue kick ntar, serius. Gue nggak mau kayak gitu, gue maunya tuh, lu bilang entry sell, entry buy, dasarnya apa? Ya selama dasar lu masuk akal, gara-gara trend line lah, SND lah, pola penan, triangle lah, itu nggak masalah. Toh yang rugi juga diri masing-masing kan? Jadi gue harapnya seperti itu. Ya, oke, untuk Om Gede sama Om Wahyu, karena masih sepertinya masih basic banget, oke nggak apa-apa, agak pelan-pelan. Tapi, nah ini, untuk Om Alif, Om Apa, sama Om JR, no. Ya, fix bulan depan Om JR presentasi ya. Pasti ntar alasannya sinyal nggak bagus nih. Oke? Belum berani Om. Ya nggak mau tahu gua. Pokoknya ntar gua kasih jadwal aja. Pokoknya ntar gua kasih jadwal aja. Gua nggak mau tahu. Kalau memang lu nggak bisa Zoom, lu bikin rekaman, lu analisa buat malam ini, kasih malam ini juga di grup. Kalau sinyal alasannya. Sama sih. Om Hans juga. Ya, bisa lah. Om Hans pertama pun nggak apa-apa lah. Oke. Cukup ya malam ini ya. Jangan lupa tanyakan di grup. Jangan lupa juga masukannya, kritikannya kayak gimana. Jadi nanti ke depan bisa kita perbaiki pola belajarnya seperti apa. Apakah materinya terlalu cepat? Jujur ya, memang materi kita ini sengaja gue percepat. Kenapa? Karena teori untuk SND itu banyak, teori untuk trendline itu banyak, teori SND juga banyak. Cuma kalau coba berpikir, kalau kita pakai teori menjelaskan gini panjang-panjang-panjang, nggak akan ada gunanya. Itu bisa dipelajari juga nantinya. Bagusan, kalau saya memikir ya, bagusan tuh cara simple saja, pengertian gimana enaknya saja. Selama intinya topiknya sama, nggak mesti kita harus belajar kata-kata per huruf, enggak. Memang ada beberapa orang seperti itu, tapi nanti pada akhirnya, begitu dia menjelaskan, tidak akan mungkin teorinya 100% yang dipakai. Tapi gue tetap terima masukan kok, nggak masalah nanti. Maunya gimana. Oke? Cukup ya? Time apa ini? Pivot time. Waduh. Astronaci dia pakai. Oh iya, dia pakai pivot time. Gue nggak pernah pakai soalnya pivot time. Tapi bolehlah nanti kita coba-coba. Saya pelajarin dulu pivot time-nya kayak gimana. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu nanti ya bisa lah Om JR jelasin masalah pivot time. Oke? Ada lagi?
komputernya share di grup learning aja, Om. Apanya? Recordnya? Yes. Nah, oke, gampang. Ntar gue cek dulu hasilnya rekodnya. Oke nggak? Gue baru pertama kali ngerekord nih. Makanya belum tahu hasilnya. Oke? Keren. Udah ya. Assalamualaikum. Malam.